Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara. Bersyukur untuk anugerah perlindungan dari Tuhan pada setiap kita. Hingga pagi ini kita telah siap mendengar firman Tuhan. Sebelum kita bersaat teduh, Panitia Natal akan mengumumkan ibadah dan perayaan Natal sektor 5. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, ibadah dan perayaan Natal sektor 5 akan diselenggarakan hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 jam 18.30 melalui aplikasi Zoom. Mari kita bersama-sama bersukacita merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Akan merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Sabda 4B GKI Residen Sudirman hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 dengan tema Bersukacitalah. Firman Tuhan diambil dari Sefanya 3 ayat 14 sampai dengan 20. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah dari Tuhan hingga kami semua boleh bangun dalam keadaan sehat. Bapa, pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Ibu Yohana. Silakan Bu. Bacaan firman hari ini dari Sefanya 3 ayat 14 sampai dengan 20. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergilang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih Bu Yu. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2016 ada kisah viral di media sosial tentang persahabatan dua orang remaja dari Cina Utara, yakni Xi Yushu dan Zhang Xi. Kisah mereka viral karena selama 3 tahun Xi selalu menggendong sahabatnya Xiang yang kesulitan berjalan dari asrama ke sekolah dan ke tempat-tempat lain. Persahabatan mereka sangat memberi pengaruh yang positif pada teman-temannya.
betapa bahagia dan sukacitanya yang memiliki keterbatasan fisik karena memiliki sahabat yang peduli padanya. Pun demikian halnya dengan kedua orang tua mereka yang ikut berbahagia atas persahabatan yang dimiliki oleh anak-anaknya. Kisah ini juga akan membuat mata orang beriman tidak perlu lagi bertanya akan keadilan Tuhan saat mengalami kesulitan. Tuhan selalu ada dan memberikan sukacita bagi umat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, setelah menyerukan berita penghukuman dan seruan pertobatan pada umat dan bangsa-bangsa di pasal-pasal sebelumnya, pada bacaan hari ini kita mendapati bahwa Sefanya menyampaikan nubuat keselamatan. Di ayat 14, Sefanya mengajak umat untuk bersorak-sorai dan bersukacita, sekaligus mengantar umat untuk menyadari relasi mereka dengan Tuhan. Umat diajak untuk menabur benih pengharapan, yakni pembaharuan hidup di masa yang akan datang. Selanjutnya, Sefanya juga menggambarkan siapa Tuhan dalam hubungannya dengan umat Israel. Pertama, Sefanya menggambarkan bahwa Tuhan adalah Raja Israel, yang mana Tuhan telah menyatakan tindakan pembebasan pada umat, menyingkirkan musuh-musuh, dan memberi jaminan pada umat. Bisa kita baca pada ayat 15. Kemudian yang kedua, digambarkan sebagai pahlawan yang membangkitkan semangat umat dan memberi kemenangan. Ayat 16 dan 17a. Yang ketiga, Tuhan adalah Sang Pembaharu yang memulihkan umat dari penindasan dengan kasih-Nya. Ayat 17c, mengangkat umat dari malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ayat 19, dan membawa pulang umat ke negerinya kepada relasi baru penuh sukacita kepada Allah. Ayat 20, gambaran-gambaran inilah yang menunjukkan kewibawaan Allah dan tindakan Allah yang selalu menerima kembali umat yang sebelumnya berpaling darinya. Kesemuanya itu selalu menimbulkan relasi baru dan membawa sukacita. Mari kita berefleksi, Bapak Ibu. Ambillah saat hening sejenak dan merenungkan hal-hal apa sajakah yang membuat saudara bahagia dan sukacita. Sumber kebahagiaan dan sukacita yang sejati adalah Tuhan. Ia dapat menghadirkan sukacita itu melalui orang-orang terdekat ataupun peristiwa yang membuka mata orang beriman bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan. Harus diakui, hidup tak selalu indah, tetapi jika kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, maka sukacita itu dapat kita rasakan. Mari kita ambil tindakan nyata dalam hidup kita hari lepas hari. Sebagai orang beriman yang telah mengalami sukacita sejati dari Tuhan, hari ini kami akan berbagi sukacita dengan cara menyebarkan kalimat yang berisi penguatan, penghiburan, dan memberikan semangat pada rekan atau keluarga yang sedang dirundung masalah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas sukacita yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan agar dimampukan untuk selalu membuka diri, menyambut hidup yang dipimpin oleh kuasa-Mu. Bapa, kami juga mohon terus Tuhan pimpin dan beri hikmat bagi setiap kami untuk kami boleh melakukan tindakan kami hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat teduh selesai, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi pegangan hidup kita bersama, bahwa sesulit apapun keadaan kita masing-masing, kita harus yakin
kita harus tetap bersandar bahwa Tuhan beserta dengan kita, apapun keadaan kita, apapun yang kita alami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.